Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Widya selaku dosen mekanika bahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, tugas mata kuliah mekanika bahan pada materi karakteristik mekanik material pada pertemuan minggu ke-12. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut, perkenalkan nama saya Dwi Nurcahyo, saya dari Offering 12AB. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari position ratio. Position ratio adalah konstanta elastisitas yang dimiliki oleh setiap material. Sebuah material yang diberikan gaya satu arah, ditarik maupun ditekan, akan mengalami perubahan bentuk selain perubahan bentuk ke arah gaya yang diberikan. Ada juga perubahan bentuk ke arahnya yang tegak lurus dengan arah gaya. Position ratio adalah perbandingan dari perubahan arah aksial dengan perubahan arah transversal tersebut. Yang kedua, berikut ini rumus dari position ratio. F merupakan position ratio di aksial, regangan aksial, positif untuk gaya aksial tarik, negatif untuk aksial tekan. Yang D transversal yang bagian atas ini, regangan transversal positif gaya aksial tarik, negatif untuk gaya aksial tekan. Position ratio dapat menggambarkan karakter dan sifat masing-masing material. Mayoritas material memiliki rentang position ratio antara -1 sampai dengan 0,5. Namun ada beberapa pengecualian. Material yang stabil, isotropis, dan elastis bisa memiliki position ratio yang berkisar antara 0,0 sampai 0,5. Hal ini dikarenakan modulus Young, modulus puntir, dan modulus deformasi harus bernilai positif. Karet memiliki position ratio mendekati 0,5. Polimer busa memiliki position ratio negatif. Jika material tersebut ditarik, ketebalan justru akan bertambah. Position ratio sangat berguna di beberapa bidang. Salah satu bidang yang membutuhkan pengaplikasian position ratio adalah pipa bertekanan tinggi. Air atau udara yang diberikan tekanan tinggi akan mengembang ke segala arah dan memberikan gaya pada bagian dalam pipa. Gaya tersebut akan menimbulkan tegangan radial pada material penyusun pipa dan menyebabkan perubahan pada panjang pipa. Apabila material yang digunakan tidak memiliki position ratio yang cukup besar untuk pipa berdeformasi menyamai tekanan yang diterima, akan terjadi kegagalan pada susunan pipa. Pipa akan memendek dan merusak susunan pipa secara keseluruhan. Berikut ini merupakan contoh dari problem masalah position ratio. Di sini ada batang baja yang mempunyai diameter 15 mm dengan panjang 200 mm. Pertanyaannya itu perubahan diameter batang. Pertama, kita menentukan normal stress dulu dengan rumus N/A dengan dihasilkan 0,1132 kN per milimeter persegi dijadikan satuan GPa. Selanjutnya, lateral strain. Untuk menentukan ini, F dibagi dengan rumus tersebut tadi sehingga ditemukan di F 14,999745 mm. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan
dari kurva tegangan-regangan di wilayah deformasi elastis. Untuk rumus dari modulus elastis yaitu tegangan dibagi regangan. Tegangan merupakan gaya yang menyebabkan deformasi dibagi dengan daerah di mana gaya diterapkan. Regangan adalah rasio perubahan beberapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang. Modulus elastis menentukan bagaimana stres dan regangan yang akan diukur termasuk arah, memungkinkan untuk berbagai jenis modulus elastisitas untuk didefinisikan. 3 yang utama. Yang pertama yaitu modulus Young atau modulus tarik. Menjelaskan elastisitas tarik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk sepanjang sumbu ketika stres berlawanan diaplikasikan sepanjang sumbu itu. Yang kedua ada modulus geser dengan logo G, menjelaskan kecenderungan sebuah objek untuk bergeser ketika diberi kekuatan yang berlawanan. Yang ketiga adalah modulus bulk dengan lambang K, menjelaskan elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi tegangan seragam ke segala arah. Berikut ini merupakan contoh soal dari modulus elastisitas. Dengan rumus, dengan permasalahan, sebuah kawat logam dengan panjang 40 cm memiliki diameter 5,5. Logam memiliki panjang 40, diameter 5,5, meregang 10 mm ketika diberi beban 100 kg. Hitunglah modulus Young kawat tersebut. Pertama, kita menggunakan rumus S dibagi F per A, dengan F dikali 100, bebannya itu dikali dengan 9,8 sama dengan 980 Newton. Selanjutnya mencari A 23,75, maka regangannya yaitu 980 dibagi 23,75 sehingga ditemukan hasil untuk modulus Young tersebut. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antar gaya yang bekerja pada sebuah bekas atau benda elastis lainnya supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Hukum Hooke mengkaji jumlah gaya maksimum yang dapat diberikan pada sebuah benda yang sifatnya elastis agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Hukum Hooke di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi hukum Hooke. Yang pertama ada Microsoft yang fungsinya untuk melihat jasad-jasad teorik yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kedua ada teleskop yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh supaya tampak dekat seperti benda luar angkasa. Yang ketiga ada alat pengukur percepatan gravitasi bumi. Yang keempat ada jam yang memakai pir sebagai pengatur waktu. Hukum bunyi Hooke bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan bendanya. Tentu hal ini berlaku pada benda elastis, dapat meregang. Dengan rumus F sama dengan K dikali X. F merupakan gaya yang bekerja pada bekas dengan satuan Newton. K merupakan konstanta bekas. X merupakan pertambahan panjang bekas dengan satuan meter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari hukum Hooke.
suatu bekas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada bekas tersebut bertuliskan 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan ada pada bekas tersebut? Di permasalahan ini kita sudah mengetahui X-nya 0,25 merupakan pertambahan panjangnya dengan satuan meter, dan untuk K-nya 400 Newton per meter. Di sini ditanyakan berapa gaya dikerjakan, yaitu F. F K kali X, yaitu 400 Newton per meter dikalikan dengan X-nya 0,25 sehingga ketemu F 100 Newton. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan atau perbuatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.